Dependos. Kami tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei manusia, Hai. Hai, buka. datang saya menemui kalian di pagi hari ini. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa sih sebenarnya yang kalian inginkan? Sedangkan kalian sudah mengetahui bahwasannya kalian itu sudah dilarang untuk mendatangi hutan Gondangwangi ini. Akan tetapi, dikira saya tidak mengetahuinya. Kalian selalu saja berusaha masuk ke hutan Gondangwangi ini. Bahkan kalian telah membunuh penjaga dari hutan Gondangwangi. Apa sebenarnya tujuan? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap jenengan, yang mungkin di sini itu disepuhkan atau dituakan. Saya merasa ada sesuatu yang kurang benar, entah itu dari Gondangwangi sendiri atau memang ada makhluk yang memanfaatkan. Saya sih tidak menuduh siapa-siapa, tapi ya yang namanya sesuatu hal buruk cepat pasti akan terungkap. Ya siapa tahu jenengan tahu lah yo, yang buruk di sini. Memang benar. Kau pun sudah mengetahuinya sendiri. Di desa Gondangwangi ini sedang terjadi sebuah permasalahan yang besar mengenai sumur berdarah. Dan di situ memang benar ada makhluk yang memanfaatkan. Akan tetapi di sini kita sedang mencari tahu dan menyelesaikan permasalahan itu semuanya. Bukan di sini kita memperkeruh keadaan yang ada di Gondangwangi. Akan tetapi kehadiran kalian itu hanya memperkeruh keadaan saja. Jadi saya ingin memperingatkan kepada kalian para manusia. Jika kalian memang merasa hebat, jika memang kalian itu merasa bisa, akan tetapi jika kalian ini merasa bahwasanya kalian itu datang hanya untuk memperkeruh keadaan di sini, lebih baik janganlah kalian berkeliaran kembali di hutan Gondangwangi ini. Saya rasa kedatangan saya justru sedikit menghambat sebuah rencana besar yang buruk. Tapi bagi mereka mungkin yang merencanakan itu akan menjadi memperkeruh, mungkin bagi mereka. Tapi bagi yang warga-warga sih saya rasa banyak untungnya didatangi kami daripada untungnya. Ya, betul. Banyak untung seperti apa manusia? Atas kedatangan kalian di desa Gondangwangi ini, yang ada terjadi sebuah permasalahan yang lebih besar lagi. Banyak warga yang telah menjadi korban atas ulah dari dirimu. Banyak anak kecil yang menjadi korban atas ulah yang telah kalian lakukan. Dan juga jika kami akan melakukan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang sudah ada, dan kau menggagalkannya, kelima anak itu pun sekarang menjadi tumbal dengan sia-sia. Ingatlah manusia. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah mengerti sebuah karangan cerita yang dibuat sedemikian rupa dan seolah-olah itu semuanya gara-gara saya. Sebenarnya tupai di atas pohon pun ketawa melihat kejadian ini. Seperti tidak masuk akal. Siapapun yang berurusan dengan kita, kalau nggak difitnah ya mati. Kan lucu maksudnya loh. Asal engkau ketahui kehidupan di dunia ini, jika kalian tidak mengetahui apa-apa, lebih baik kalian itu diam. Jika kalian tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya yang terjadi, lebih baik kalian tidak usah ikut campur. Daripada jika kalian ikut campur mengenai permasalahan ini,
yang terjadi adalah kehancuran seperti yang kau saksikan itu. Jika yang tahu hanya bisa diam, lalu yang jahat pasti akan merajalela yo. Ya, betul. Iya. Tapi kenyataannya, di sini kalian itu tidak mengetahui apa-apa. Kalian tidak mengerti apa kondisi yang sesungguhnya terjadi di sini. Bahkan yang kalian ketahui itu hanyalah berandai-andai, mengira-ira. Jadi, tolong, jika kalian memang memiliki keinginan untuk keberhasilan penyelesaian di desa Gondangwangi ini, saya harap manusia, janganlah kalian ikut campur. Akan tetapi, jika kalian malah menginginkan kehancuran yang lebih besar lagi, berarti kalian memang bukan manusia yang memiliki hati nurani. Dan saya rasa, jika kalian masih memiliki prinsip seperti itu, kalian itu memiliki hati yang kotor. Jika kalian semua ingin berurusan dengan saya, tunggulah waktu yang tepat manusia. Jika kalian ingin menjadi kenal lebih dekat dengan saya, itu nanti jika permasalahan ini sudah selesai. Jujur saja di sini, saya itu sedang kelimpungan menghadapi permasalahan yang ada. Sekarang malah ditambah kalian yang ikut campur dan kalian yang tidak tahu apa-apa. Akan tetapi kalian seolah-olah mengetahui semuanya. Bersihkanlah hati kalian terlebih dahulu manusia, sebelum kalian melangkah agar kalian melakukan sesuatu hal. Seperti ini saja. Saya memiliki sebuah permata, di mana permata itu sudah didoakan oleh 9 waliullah. Dan permata ini bisa membersihkan hati siapapun yang memegang permata itu. Jadi, jika kalian menerima permata ini, maka kalian akan terjaga dari sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Kalian akan terjaga dari hal-hal yang dimana keburukan itu akan datang dan menimpa kepada kalian. Jadi, dan saya akan memberikan mustika ataupun permata ini kepada kalian untuk kalian pegang dan untuk kalian sebarkan di seluruh penjuru tanah Jawa ini, khususnya Nusantara ini. Kebalik, Agar kalian dan para saudara-saudara kalian itu tidak ada yang memiliki hati yang kotor. Mohon maaf Tuhan, yang ada kalau kita memiliki rombongan, kita memiliki permata, yang ada bukan apa, hatinya tambah bersih, yang ada tambah kotor, sombong. Nah, Dos, saya udah punya Dos, Ini punya saya nih. permata yang sudah didoakan oleh 9 waliullah, di mana permata ini bagi siapapun yang memegang permata itu, Mohon maaf itu Tuhan. akan dijaga hatinya dari Dos. sifat-sifat yang dilarang oleh agama. masa iya waliullah kerjanya doain mustika permata. Mohon maaf. Percaya banyak. Ya harus nyebarin Tuhan, nama iya. mohon maaf. Dia dikasih air doa dari Ustadz Subah, aja tuh pamer-pamerin apa lagi didoain 9 waliullah. Ini contoh-contoh hati-hati yang kotor, hati yang tidak Saya udah punya. mengerti atas apa karunia langsung turun dari Allah. Yang namanya waliullah mendoakan sebuah permata, itu akan turun karomah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Semoga barokah. Jadi, jika kalian memegang permata yang saya berikan nanti, seolah-olah kalian itu akan dijaga di dunia ini dari hati yang kotor. Seolah-olah, nggak beneran. Tercela. Seolah-olah sok.
Begini anu Tuhan. Punten Kubah. Punten yo. jenengan bawa kuda. Itu jek-jek terus kudanya. Tigar nanti. Nih, lagi pula membuat hati yang bersih itu enggak dari permata, enggak dari benda, tapi dari diri kita sendiri harusnya. Batu ya. Permata itu Permata jadi adalah perantara. Permata yang sudah didoakan oleh 9 waliullah. Ya, Di dunia ini, jika tidak ada perantara agar terkabulnya karomah karunia dari Allah secara langsung, itu akan kesulitan. Barokah lah ya. Saya 10 waliullah. Kita hidup di dunia itu harus mencari sebuah keberkahan, sebuah kebarokahan, dan sebuah kemuliaan yang diturunkan melalui perantara yang sudah didoakan secara langsung dari para waliullah. Subhanallah. Jangan halu lah. Subhanallah. Agar kalian hatinya bersih dan kalian tidak mengikut campuri urusan yang ada di sini. Lebih baik kalian menerima benda ini saja. Mujarab Bapak. Yang jelas, ini permata yang sudah teruji, permata yang sudah didoakan secara langsung, di mana siapapun Teruji secara klinis. yang memegang ataupun memiliki permata itu akan dilindungi hatinya, akan dibersihkan hatinya, dan hatinya itu akan terjaga dari sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Dengan menggunakan permata kita terjauh dari larangan agama kayak gitu. Berarti langsung imannya tebal gitu Pak. Itu teruji secara klinis dan Itu nggak usah sholat, nggak usah ngibadah, Mas. Cukup itu. Milikin itu. Kan bepom. permatanya beko. Ini adalah ciri-ciri manusia yang memiliki hati kotor, memiliki hati iri Itu dengki. permata apa batu? Batu permata. Batu ini ataupun permata ini tercipta oleh alam secara langsung, dibentuk secara langsung oleh alam, dan didoakan secara langsung oleh 9 waliullah. Mohon maaf yang ketut ini. Maaf anu lagi kebelet mungkin ya. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullah. Aduh. Ambil isi negatifnya positif jadi buah. Positifnya gimana Gus? Ntar dulu ke. Kita ditawarin ini dulu. Urusan yang hormat dari kono. Itu. Mohon maaf ini. Banyak enggak itu permatanya? Tentunya saya akan memberikan dalam jumlah banyak agar dirimu bisa membagikan kepada saudara-saudaramu, kepada seluruh penjuru tanah Jawa, khususnya Nusantara ini. Kebalik itu mungkin Pak, salah Pak. Penjuru Nusantara mungkin khususnya Jawa mungkin. Di Nusantara kan luas ini Nusantara. Indonesia. Khususnya di tanah Jawa gitu. Jangan di tanah Jawa khususnya Nusantara. Anda berbicara seolah-olah Pulau Jawa lebih besar dari Nusantara. Salah, kebalik Tuan. Dan itu Yang namanya makhluk tentunya memiliki kesalahan dalam segi ucapan ataupun tindakan. Jika saya salah dalam berucap, saya meminta maaf dan saya berterima kasih. Kalian sudah mengingatkan saya. Berarti ya Kurang kata-katanya itu. Mustika ini bukan mustika jangan-jangan sembarangan. Jangan bilang terhindar dari hati yang kotor itu salah ucap. Nanti hati kita tambah kotor gimana? jangan sembarangan kalau Itu ngucap. sudah jelas dan sudah teruji bahwasanya siapapun yang memegang mustika itu akan terhindar dari hati yang kotor, bahkan tindakan-tindakan yang melarang agama. Dilarang agama. Yang pulau dilarang Bian yo. Ya ada nyari gitu. Itu apa tadi Mas Jenengan? Hah? Jenengan bilang apa tadi? Mustika itu bukan Mustika mustika sembarangan. sembarangan. Oh, Itu kan bukan sembarangan. berarti Memang mustika ini adalah mustika, bukan mustika sembarangan. Mustika ini sudah didoakan Bikin oleh permata sekarang 9 mustika. waliullah. Iya, gue berbagai kopet lah ya. oh, berarti itu hanya untuk alat tukar. Jenengan kasih mustika itu terhadap kami tidak boleh mengganggu Gendang Wangi. Bukan agar kalian memiliki hati yang
bersih agar kalian tidak mengikut campuri urusan dari orang lain yang kalian itu tidak ketahui. Jika kalian memiliki hati yang bersih, tentunya kalian jika sudah tidak diterima di tempat ini, kalian itu menerima dengan hati yang lapang, hati yang lega. Haji langsung dadane sepira. Berarti permatanya harus diminum supaya nembus hati kita jadi bersih. Ayo kita tanya prosesnya. Mana ada Mana? permata itu diminum, permata itu disimpan, dipegang, dan dibawa kemana-mana. Cukup dipegang saja. Bagi Manfaatkan. siapapun yang memegang, memiliki, dan menyimpan ataupun merawat permata itu akan dihindari dari hal-hal yang Dilarang agama. Ya kan? Mantap sekali itu mustikanya. Yakin. Permata, Bang. Mantap, Mas. Bukan mustika Ilmu permata. marketing Ya dengan permatanya itu. masih kurang. Ini belajar sama Kurang Badang. kepriwe. Ya malah menyusahkan, Bang. Yo mana? Menyusahkan. Cukup dipegang. Tiap hari pegang kemana-mana. Assalamualaikum. Pegang lagi gini terus. Yang Mau makan pegang mustika. Kang. Ya jadi cukup pendean. astagfirullah, Yang terpenting Bukan tuh mati. terhindar dari semua astagfirullah, larangan. Hatinya selalu bersih. astagfirullah, Seolah-olah tadi ada kayak gitu kok. astagfirullah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini adalah contoh-contoh manusia-manusia yang hatinya kotor, yang tidak bisa menghargai lawan bicaranya, yang sedang mengajari, bahkan tidak bisa menghargai orang yang lebih berpengalaman ataupun lebih tua. Insya Allah kami mendengarkan yang jenengan bicarakan. Dan saya ada satu pertanyaan ini. Berarti jenengan memiliki permata itu dan itu langsung dikasih oleh salah satu wali atau bagaimana? Kulakan ini. Permata itu tercipta secara alami oleh alam, Iya. dan permata itu didoakan secara langsung oleh 9 waliullah. Iya, yang saya tanyakan apakah jenengan melihat langsung prosesi pendoaan itu atau bagaimana? Tentu saja Keren. saya mengetahui semuanya, dan saya sudah membuktikan karomah yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aroma. Posisi bagus ya. Punten ya. Punten ya. Tidak mengurangi rasa kepercayaan jenengan terhadap sebuah permata. Monggo simpan saja. Kami juga sudah punya mata dua. Iya. Kalau Berpikiran. per hidung kan tak beli monggo. Gelem nyong. Intinya pembahasan masalah itu saya cukupkan lah. Itu tidak ada manfaatnya. Jenengan makhluk yang berkualitas kok bicaranya ngelantur. Kalian bisa menilai makhluk lain, akan tetapi kalian tidak bisa menilai diri kalian sendiri. Sebelum kalian menilai makhluk lain, alangkah baiknya jika mereka makhluk yang memiliki hati yang bersih, maka mereka akan menilai diri kita masing-masing terlebih dahulu. Ya, tapi tolonglah jika jenengan jualan permata jangan-jangan. Saya tidak menjualnya. Ya, memberi. Saya akan memberikan itu secara Ya. cuma-cuma kepada kalian, Jika karena jenengan- saya ingin menolong kalian agar kalian memiliki hati yang suci dan Ya, bersih. jika jenengan Izinkan memberikan saya ngomong dulu. sebuah permata, ya, jangan bawa-bawa waliyullah ya. Nyebut loh. Memang sulit berbicara dengan manusia-manusia yang hatinya sudah tertutupi dan Ya gelap. iya. Hati bersih kok gara-gara permata. Hati bersih itu Nggak ada ibadah. ceritanya. Ya sudah, saya peringatkan kepada kalian lagi. Ya. Janganlah kalian kembali ke hutan Kodangwangi ini. Ya. Biarkan kami yang mengurusnya. Biarkan kami yang menyelesaikannya. Kami yang lebih mengetahui
mengenai apa keadaan yang sesungguhnya terjadi. Insya Allah ya Kang, itu yang mendoakan permata bukan waliullah, waliyun ya. Astagfirullah. Ada makhluk yang menghina utusan Allah. Yo, kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kayak apa tahu si Bali dengan waktu tapi waliyun ya. waluyung dan yo Baru bagula mau. waluyo wali dulo Jadi masih ya kan? hah Waluyo kan sama. iya kayak aturan permata Mencari kabar dari Waluyo. oh barokah ngeratur lagi lur Dari Waluyo. Ya, ya. Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Datang juga Pak Lurah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. mantan lurah. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan informasi di pagi hari ini? Informasi tentang Nyai Palanggang. Nyai Palanggang. Sampai saat ini saya tidak berhasil mendapatkannya. Karena memang tidak ada yang tahu sama sekali kemana dia pergi, kemana dia menghilang. Para warga pun saya tanya, mereka tidak ada yang mengetahuinya. Sejarahnya itu bagaimana, Pak Lurah? Seperti yang sudah saya ceritakan manusia. Nyai Palanggang itu sebagai penjaga. Ya penjaga. Asal usulnya dari mana? Mungkin kita bisa mencari dengan atrah atau asal usulnya atau keluarganya. Tidak ada yang mengetahuinya. Para warga di Kondangwangi mengetahuinya Nyai Palanggang itu adalah seorang sebatang kara. Tetapi memang memiliki kelebihan dalam hal menjaga sesuatu. Yang mana apabila dia menjaga sesuatu akan menjadi lebih indah. Seperti sumur yang berada di Kondangwangi. Lalu Tetapi memang mungkin ini bisa menjadi jalan untuk kita mencari tahu informasi tentang Nyai Palanggang. Dulu ketika Nyai Palanggang ada di Kondangwangi, ada satu makhluk yang memang dekat sekali dengan Nyai Palanggang. Ya, Sahabatnya apa? lebih tepatnya mungkin pendampingnya. Karena makhluk itu hanya jinak ataupun menurut atas perintah dari Nyai Palanggang. Ngon. Mungkin kurang sopan bila malah dikatakan seperti itu. Namanya Bado. Ya, apakah dia masih ada di Kondangwangi? untuk keberadaannya dia tidak berada di Kondangwangi. Tetapi saya tahu di mana dia tinggal. Hanya saja seperti ini manusia. Kenapa nggak didatangi saja Pak Lurah? Bado ini dia sangat ganas. Dia tidak mau membaur kepada siapapun. Tidak mau mendengarkan perkataan siapapun. Dan tidak mau dipanggil oleh siapapun kecuali Nyai Palanggang yang memanggilnya. Saya pernah melihat Nyai Palanggang menuju ke tempat tinggalnya. Sembari membawa beberapa telur yang dia bawa. Sambil memanggil namanya Bado, Bado, Bado. Dia meletakkannya di depan tempat tinggalnya Bado. Perlahan Bado keluar. Saya melihatnya dari jauh, itu pun saya dalam perjalanan. Saya tidak sengaja untuk melihatnya. Tetapi itu tadi, Bado sangat ganas. Apakah dengan yakin bahwasanya Bado masih bertempat tinggal di situ? Saya yakin sekali. Bado tidak akan pernah keluar dari tempat tinggalnya kecuali
Nyai Ripalanggang yang memanggil. Itu satu. Yang kedua, apakah juga jenengan yakin Bado mengetahui seluk-beluk dari Nyi Ripalanggeng itu? Seingat saya dan cerita dari tetua, Bado sudah ada ketika Nyai Ripalanggang menginjakkan kaki di Gondangwangi dan mulai menjaga sumur itu. Berarti harusnya cerita lengkapnya tahu ya? Harusnya iya. Cuma Bringas Ya, Bringas bisa diakali. Yang terpenting bisa komunikasi. Pak Lurah belum pernah mencoba ke sana, Pak. saya tidak berani manusia melihat keganasan dari Bado itu. Saya lebih memilih aman. Saya tidak untuk mendekati Bado. Dan ada kemungkinan Mana yo? Nyai Ripalanggang berada di tempat tinggal Bado selama ini. Bisa juga ya. Karena tidak ada yang berani memanggil Bado. Ada kemungkinan Nyai Ripalanggang menghindari sesuatu dan bertempat tinggal di tempat tinggal Bado. Karena dia mengetahui tidak akan ada makhluk yang berani memanggil Bado secara langsung untuk keluar. Karena Walaupun resiko ada yang sangat berat. berani, dengan cara apa yang memanggil Bado itu suruh keluar? Bagaimana manusia? Jikapun ada yang berani, sumama saya berani, lalu dengan cara apa saya memanggil Bado agar keluar? Mungkin bisa kau lakukan sama seperti yang Nyai Ripalanggang lakukan. Gunakan telur. Ya, Tapi jangan mengatakan katanya tidak ada yang berani kecuali Nyai Ripalanggeng. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya nurut kepada Nyai Ripalanggeng. iya. Tidak, Bado ini tidak menghiraukan perintah dari siapapun. Dulu sempat ada kejadian, Bado berada di sisi Nyai Ripalanggang. Dan ada beberapa warga, ini saya diceritakan oleh tetua. Ada beberapa warga yang menuju ke sumur itu menemui Nyai Ripalanggang. Tanpa sengaja, warga yang membawa sesuatu untuk Nyai Ripalanggang menjatuhkan sesuatu itu. Mungkin itu adalah makanan atau sejenisnya. Lalu tanpa sengaja, warga itu memerintahkan Bado tolong ambilkan itu untuk Nyai Ripalanggang. Bukannya menuruti perintah dari warga untuk mengambilkan makanan tersebut, Bado malah memberikan wajah yang sangat sangar dan menakutkan. Dari situlah warga tidak ada yang berani untuk memanggil Bado atau memerintahkan Bado secara langsung. Jangan tahu tempatnya Pak Lurah. Saya tahu tempatnya, Antarkan saya ke sana. tetapi saya tidak bisa untuk mendekatinya. Kalau kalian berani, saya hanya mengantarkannya dari jauh. Enggak apa-apa, yang penting antarkan saya ke sana. Kapanpun bisa. Walaupun sekarang yang penting saya tahu lokasinya. Baiklah, tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kau mempersiapkan diri. Mempersiapkan sesuatu. Begitu pula dengan telur. Mungkin saja Bado itu menyukai telur sebagai makanannya. Baiklah, tidak seperti itu. Kita lihat lokasinya Pak Lurah. Mari, akan saya tunjukkan kepada kalian. Tunggu dulu. Lalu mengenai kabar mengenai si siapa Sirtam apa ya? Sirtam sama Yusar. Bagaimana? Udah ada kabar apa belum? Juga sih kan di Mas Pati aku Mas Brian. Apalagi mencari. mengerti mungkin. Untuk Sirtam, saya belum mengetahuinya. Tetapi untuk Yusar, sangat disayangkan sekali. Dia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saya pun tidak mengetahui. Tapi yang jelas, luka dari Yusar hampir sama dengan luka yang dialami oleh suaminya. Hanya saja, dia tidak ditemukan dalam kondisi digantung. Namun ada bekas luka di bagian dadanya.
Ini sebenarnya apa Pak? Ya, ayo. Bagaimana manusia? Yang penting saya lihat lokasinya, saya mau ngecek energinya seperti apa sih makhluk peliharanya Nyi Ripah Langgeng atau si Bado itu tadi. Mari, saya tunjukkan. Oke, masa itu apa langsung? Baik teman-teman, ternyata mantan lurah di Gondangwangi sendiri saja Tidak mengetahui. tidak mengetahui ya? asal usul dari Nyi Ripah Langgeng yang diceritakan oleh Tuan Raja Dongupilo ya. Tapi si mantan lurah di Gondangwangi menyarankan ada salah satu makhluk, di mana makhluk itu bisa dikatakan mungkin peliharaan dari si Nyi Ripah Langgeng. Dia berdiam diri di suatu tempat. Mungkin